وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بتقوى وإدراك راياتي بهم وللأولياء ترهقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتسليم عني كل شريك بحقهم وشر ذي شر من إنس وجنة بقدرك بشرني بحسن خواتم وبالرحمة الحرني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان مستديم إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Pada hari Selasa malam Rebo tanggal 30 Rabiul Tsani 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 November 2023. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiah, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil khusus bisa berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair irtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu
wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya, kita teruskan lagi pengajian kita di dalam sunnah di dalam sholat. Masuk kepada yaitu ba'da tasyahud qabla salam, yaitu doa. Yusannu doa ba'da tasyahud qabla salam, yaitu disunahkan berdoa setelah tasyahud akhir, yang mana wajib hukumnya wa qabla salam, dan keadaannya sebelum salam. Jadi antara tasyahud dan di antara salam ada doa-doa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi baru 4:30 baru balik ya dari Cicalengka, itu Bandung bagian barat, Kabupaten Bandung Barat. Kira lebih 30 km ke arah Garut. Ya, jadi dari Bandung lewat lagi. Baru pulang dari 4:30. Ya, itu yang tadi main hadro kecil ngikut juga itu pada sekeluarga. Ya, ada dakwah di sana. Kayak supir enggak, Anda bawa sendiri. Biasain gitu. Kita enggak kolok, jadi tahu jalan. Dan keadaan juga lagi pada kurang sehat, tapi alhamdulillah pulang ya seger. Ya, karena itu keyakinan kita. Anda juga begitu. Badan kurang sehat dan sebagainya, taklim udah. Nuntut ilmu jangan jadi alasan buat kita. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Allah kasih sembuh. Andai kata nggak sembuh ya nggak jadi masalah. Lang tujuan kita cari ilmu. Seandainya parah dan meninggal, insya Allah kita mati dalam keadaan menuntut ilmu agama. Syahid, ya, pahala syahid itu diantaranya menuntut ilmu agama, itu pasti mati dalam keadaan syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi syahid itu bukan hanya di medan perang. Kalau di medan perang nggak beruntung kita di Indonesia, karena alhamdulillah sampai sini ke sekarang nggak perang, dan perang nggak enak. Itu mau ngarepin perang, nggak enak. Ya, aman-aman aja, alhamdulillah. Nah, mati kita dalam menuntut ilmu itu mati syahid. Ya, bahkan dalam satu kitab hadis dikatakan pahalanya melebihi dari 70 orang yang mati syahid. Siapa mereka? Man ahya sunnati, siapa orang yang menghidupkan sunnahku. Ini kita kan ngidupin sunnah Nabi. Dari mana kita bisa tahu sunnah Nabi? Melainkan dari nuntut ilmu. Nggak ada orang ngerti sunnah wajib dan sebagainya kalau dia nggak nuntut ilmu. Bagaimana dia tahu keadaan mobil kalau dia nggak main di bengkel atau menyerahkan ke bengkel mobil? Ya, jadi semuanya perlu proses belajar. Baik, sebelum dilanjutkan, ngingetin aja minggu yang lalu sudah diterangkan tasyahud akhir. Di dalam tasyahud akhir yang wajib ada sunnahnya. Karena yang wajib kita udah bahas, udah kelar. Ini lagi berbicara tentang sunnah mulai dari awal, dari berdiri, dari sholat terus ruku, sujud sampai kepada tasyahud akhir. Perlu dicatat, bukan berarti kalau dibilang sunnah sujud bukan sujudnya sunnah, sujud wajib hukumnya udah diterangkan wajib, yang penting sujud aja udah selesai, memenuhi daripada rukun. Tapi di dalam sujud itu ada sunnah. Nah, ini sunnah yang perlu kita harus tahu. Kenapa? Untuk bisa ittiba lin Nabi Muhammad. Kalau ngaku cinta, ikutin Nabi kita sujudnya, bukan sujudnya sujud yang enggak diikutin Nabi. Ya, orang sholat segera sholat, nuntut ilmunya enggak. Akhirnya sholatnya enggak sama seperti sholatnya Nabi. Dan sholat seperti Nabi enggak bakal tahu kita. Orang kita enggak sezaman sama Nabi. Jangankan sejaman sama Nabi yang jauh 1400 tahun. Zaman kakek kita di tahun 1800 kita nggak bisa lihat. Ulama besar yang telah wafat kita nggak bisa pernah lihat. Bagaimana mereka sujudnya? Bagaimana mereka bacaannya? Bagaimana mereka rukuknya? Bisa nggak? Nggak tahu. Apalagi nggak ada videonya. Tapi kita tahu karena dari kitab ulama.
Ini yang abadi kitab ulama. Kalau manusianya ya habis, sudah selesai. Tapi yang berjalan ilmunya. Ya udah habis, meninggal guru-guru kita. Bahkan videonya juga kita nggak punya. Apalagi zaman dulu nggak di video. Yang kita nggak bisa lihat bagaimana rukun dan sujudnya. Nah, disitulah kita belajar ilmu agama, ilmu fikih. Terus sampai kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam sunnah di dalam tasyahud akhir itu sangat banyak, diantaranya duduk tawarruk. Ya, duduk tawarruk yang sudah dikasih tahu kaki kanan, telapak kaki kiri didudukin sama pantatnya. Kaki kanannya ngadep kiblat, begitu diri kakinya digituin tuh, jari-jari kakinya digituin sehingga menghadap kiblat. Ini bicara yang normal. Nah, kalau yang badannya udah kagak bisa, ada rematik atau apa, ya udah begitu aja, nggak jadi masalah. Ini kan sunnah ya, tapi kita jalankan, seusahakan kita bisa jalankan. Nah, kemudian apalagi tangan-tangan kita sudah dijelaskan, jangan lewatin dari ini atau di sini, tapi sejajar ujung jari dengan ujung dengkul. Kemudian tidak mencar, tidak juga tergenggam, biasa aja. Yang dikepel, lepas. Kemudian ketika mulai tasyahud akhir itu, kalau itu duduk iftiros, tapi kalau duduk tawaruk, dari pertama kita duduk, tangan kita udah 53. 53. Tuh, digenggam. Jadi tangan kita udah begini. Bukan pas tasyahudnya begini, dari awal udah begini. Ya, tuh taruh di sini nih. Nah, kemudian ketika kapan kita angkat? Angkatnya bukan dari awal, tapi kita angkat ketika illallah. Ya, asyhadu alla ilaha illallah. Udah turunin lagi. Ya, adapun yang versinya goyang-goyang ya ada juga mereka dalil, tapi kan kita pakai mazhab Imam Syafi'i. Illallah, ya, bila tahrik laha, tidak ada untuk digoyang-goyang, ya gitu. Wa yamilu ra'saha galilan, dan dimiringkan kepalanya sedikit tuh, agar bisa melihat kepada ujung jari. Jadi ketika kita menghadap menghadap tempat sujud kita, karena sholat dari awal takbir sampai salam kita lihat tempat sujud, sekalipun di depan Ka'bah. Ingat tuh, di depan Ka'bah, apalagi di depan masjid, di depan imam, depan Ka'bah yang sangat mulia, kita nggak disunahkan untuk melihat Ka'bah, tapi melihat tempat sujud. Tuh, biar paham, kalau nggak belajar, liatin Ka'bah mulu. Nah, ya, kenapa? Supaya kita terkonsentrasi. Nah, terakhir baca-bacaan, makanya jangan pakai pakaian yang bergambar atau tulisan ketika sholat, apalagi partai. Kita lagi sholat di belakang kita baca mulu dah, benar gak? Itu inti, aneh juga sama begitu. Makanya jangan putih-putih, pakai pakaian yang rapi, yang ada bacaannya, ada merek-mereknya, kalau bisa diangkat di atas, jangan di bawah. Nah, guru aneh aja gitu-gituan aja sampai ditegur. Tulisan tuh sarung lo angkat. Sekarang sudah sarung udah cetakan, susah kiri atas bawah. Kalau dulu kan masih tempelan ya, masih jahitan. Ada domelin sama guru aneh almarhum tuh. Ya, di bawah atas, ya kita belum paham. Ternyata ya kan orang, wah wadimor nih. Ini nih, ya. Kayak kalau inti baca kitab Habib Utsman di dalam kitab Manhajul Istiqomah, ya kan ada bid'ah mahmudah, ya ada bid'ah yang terpuji. Bid'ah ini kan sesuatu yang nggak ada dilakukan di zaman Nabi. Kemudian ada bid'ah madmumah yang tercela. Ada bid'ah sunnah, ada bid'ah wajibah. Apa bid'ah wajibah? Itu penyusunan Al-Quran, susunan-susunannya terkumpul. Kalau inti mau ikutin Nabi, nggak ada Al-Quran yang berbentuk kitab, masih lembaran. Nah, inti baca, cari dah. Udah itu nggak berbaris ya, nggak bertitik, nyaho udah lo baca. Itu wajibah, wajib kita ya mengimani, udah disusun oleh Nabi Muhammad SAW yang baru penyusunan di zaman Sayyidina Utsman. Panjang. Ada lagi bid'ah makruhah, nggak jatuh haram, makruh. Apa tuh? Kaligrafi yang ada di masjid-masjid. Ya, kalau kita ngomong salahin sama orang sekarang, kan memang akhir zaman nanti agama jadi asing. Sekalipun sama ahli sunnah sendiri kita diasingin bisa. Ya, karena nggak ada yang kasih tahu. Tapi jangan jadi berantem, jangan. Ya, ini menurut kitab. Kenapa? Karena melalaikan kita ketika
sholat dengan kaligrafi yang ada. Polos saja udah. Siar bukan dari situ, kan Anda udah kasih tahu, siar bukan dari tulisan-tulisan banner, bukan. Ya, bukan itu siar. Siar adalah kalian sebagai umat Islam menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, jalanin dalam kehidupan, itu namanya siar agama, bukan dari simbol-simbol ini, bukan. Ya. Ya zaman sekarang kan siar itu gitu, ya main gede-gedean banner, main gede-gedean umbul-umbul. Ya, salah gak BP? Nggak apa-apa, boleh aja. Tapi jangan Anda anggap itu jadi syiar yang wajib hukumnya, enggak. Jadi jangan sampai inti bikin majlis taklim, garing-garing nggak ada banner, nggak ada umbul-umbul, jadi nggak berhenti, jadi berhenti taklim. Atau nggak bikin majlis taklim, garing-garing nggak punya tempat. Padahal tempat nggak bisa di kebun. Syiar nggak? Syiar tetap. Ya, itu maksudnya patokannya di situ. Baik, ya, illallah. Nah, dimiringin dikit kemana, ke arah telunjuk ketika illallah. Ya, kita angkat illallah, udah fokus mata kita setelah itu kepada jari kita yang kita angkat tadi. Kemudian sunnahnya didatangkan 5 kalimat, yaitu al-mubarakatus sholawatut thayyibat. Karena yang wajibnya at-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Makanya ada yang ngamalin ketika tarawih, maka cepet banget. Ya, cepat, padahal bacanya bukan cepat, karena yang wajib aja yang dibaca at-tahiyatu lillah, assalamu alayka. Kalau itu mau cepat-cepat tapi bacanya akhirnya semua berantakan, ya percuma inti baca cepat kalau enggak benar, enggak ada pahalanya. Akhirnya enggak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak ngerti kan bahaya. Apalagi makhrajnya jadi berantakan kemana-mana. Ya, jangan buru-buru ibadah. Yang maksiat doyan banget gitu lama-lamaan. Yang jangan maksiat yang nggak manfaat dah. Pahala nggak ada, dosa nggak ada dah, mubah gitu. Ya, nonton TV atau TV-nya tapi nggak dimaksiat ya, yang dibilang lalai gitu, kita nongkrong apalagi main gapli, main kartu, wah udah lama banget dah, 2 jam juga katanya sebentar amat kita nongkrongnya ya. Dan sholat 5 menit lama banget, emang begitu udah ya. Buat ibadah memang berat perasaannya. Yang ngaji 1 jam lama banget, 1 jam. Ana masih Sayyidil Walid, Masya Allah, Sayyidil Walid tuh umur 90 tahun, ini masih saksi hidup yang duduk ngaji 1,5 jam, mulai dari jam 8 sampai setengah 10 ya, tapi setengah 9 mulai sampai jam 10. 2 kitab 45 menit, kitab Fathul Mu'in sama Fathul Majid gantian, kemudian diisinya sama hadis ya, Jami'us Shaghir 1,5 jam. Orang yang usianya udah di atas 80 ya, itu malu kita yang muda-muda zaman sekarang ya, jadi alasan dah lama amat ngaji, setengah jam lama. Hati-hati tuh. Ya, jangan hitung-hitungan demi ibadah, jangan hitung-hitungan. Ya. Rezeki jangan hitung-hitungan, ntar Allah hitung-hitungan demi kita. Hitungan nikmat kan serem. Ayo, hitungan demi nikmat. Nah, dulu ada, di kitab kan ada, di kitab Imam Ghazali ada, kitab Habib Abdullah bin Al-Haddad ada, orang yang udah ibadah 300 tahun, nggak pernah henti 300 tahun. Kemudian ketika Allah katakan masuk udhulu bi rahmati, masuk kamu di dalam sebab rahmatku. Lah, kata orang tersebut, aku bukan masuk surga, bukan dapat karena amal ibadah. Emang benar, Masya Allah, amal ibadahnya nggak henti sampai 300 tahun. Kalau kita kan masih berhenti. Ya, oke, kalau begitu. Ya, malaikat diperintah Allah untuk timbang. Beratan mana antara amal ibadahnya sama nikmat Allah. Cukup diambil setengah matanya dia. Dari 2 matanya diambil 1/2-nya. Beratan daripada nikmat Allah yang setengah mata yang diberikan orang tersebut. Jadi inti jangan hitung-hitungan ibadah, ntar Allah hitung-hitungan di akhirat habis kita mati-matian. Jutaan kali kita ibadah dengan nikmat Allah, la tuhsuha. Allah udah katakan dalam Al-Qur'an, nikmat Allah itu nggak bakal terhitung. Jadi jangan hitung-hitungan. Kalau kita belum bisa, ikan ngakuinnya bisa, jangan pakai hitung-hitungan. Kan gua udah ini, kan udah ini. Tahu pahami hitung-hitungan ya? Gitu. Nah, ya, Allah Ta'ala nggak pernah hitung-hitungan dengan nikmatnya. Dan itu ibadah juga ya, nggak jadi untung sama Allah Ta'ala ya. Belajar tauhid, Allah nggak untung dengan ibadah kita, bukan. Ini kewajiban kita kepada Allah Sang Khalik, Maha Pencipta kita. Depan Allah mau kasih pahala nggak ada urusan, nggak ada pemaksaan kita sebagai hamba ya.
Itulah nanti kalau belajar lebih dalam lagi kita tahu. Nanti makanya jatuhnya pada akhirnya kita jadi orang yang benar ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dimodeli di awal-awal dengan iming-iming surga, iming-iming dan iming-iming. Ya, biasa kayak anak. Benar gak? Anak-anak kan diiming-iming ya. Iya itu wajar anak. Kalau kita belajar dikit-dikit. Jangan sampai nggak belajar udah tua masih kayak anak-anak. Ya, apalagi soal menyangkut ibadah. Baik. Nah, sudah ya di sunahnya itu ditambahin yaitu as-shalawatut thayyibatu ya al-mubarakatu shalawatut thayyibatu. Jadi at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ya, yang aturan at-tahiyatu lillah. Jadi lebih banyak yang dibaca. Kemudian datangkan juga dalam tasawuf akmalis sholah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sempurnanya dalam salawat Nabi. Bukan hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, tapi kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Yang lebih panjang lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa azwazihi wa zuriyatihi. Ya, yang sudah pernah dibahas. Ya, ini ingetin aja. Baik, sekarang yusannu du'a ba'da tasyahud qabla salam. Disunahkan berdoa setelah tasyahud sebelum salam. Jadi setelah hamidum majid kita disunahkan berdoa. Doanya Masya Allah. Inti baca senang di dunia, senang di akhirat. Nggak diazab dalam kubur. Sebelum salam. Tapi ingat doa ini. Wala yutawwiluhu ziyadatun ala qadri tasyahud. Ini doa tidak lebih panjang daripada melebihi tasyahud. Tasyahud tuh kita udah tahu panjangnya, maka doa tersebut jangan lebih panjang dari tasyahud. Tasyahud berapa kata nih? Nanti di sini ditaruh. Artinya yang kita baca ini doa ini nggak bakal lebih panjang dari tasyahud. Ya. Kayak tafsir Quran, itu boleh kita pegang. Kenapa? Karena tafsirnya lebih banyak dari ayat Qurannya, kan gitu. Nah, begitu juga ini masalah tasyahud. Kita boleh doa, tapi doa ini jangan lebih panjang dari tasyahud yang wajib. Nah, kalau kita baca doa, akhirnya kita baca doa hampir setengah jam. Tasyahudnya juga sebentar. Ya. Nah, doanya apa aja? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal wa minal maghram wal ma'sam. Allahumma ighfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asratu wa ma a'lantu wa ma asratu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Jangan ditulis, yang biasa ane amalin aja. Ya. Itu. Nanti tulis. Ane waktu itu mau nulisin mau bagiin fotokopi nggak sempat ya, tulis aja di depan pahalanya ya. Fotokopian bagus, tapi kalau inti tulis, inti lebih bagus lagi dapat pahalanya. Namanya kita ngaji kayak orang dulu. Ini doa ya, doa dalam tasyahud. Kelihatan nggak? Sebelum salam. Malum jarang nulis bahasa Indonesia ya. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku, nanti diartiin. A'udzubika, aku berlindung. Ya. Benar. A'udzubika. Ya, ini nyambung. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Kalau ini azabil qabr boleh, azabi jahannam sama aja. Ya. Ini dulu azabin nar, tapi azabi jahannam. Ya. Jahannam. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min
adzabil qabri. Min adzabil qabri. Lu naruhnya terbalik Jun. Min adzabil qabri. Dia mau biasa baca terbalik deh, kayak Mandra. Wa in fitnatil mahyi wal mamat. Min fitnatil mahya wal mamat. Maka nama Muhammad jangan dipanggil Mamat ya. Benar, mati namanya. Penyumpah namanya. Mamat, Mamat, mati, mati, mati. Ya. Minal mahya benar wal mamat. Wa min syarri fitnati wa min syarri. Kalau pakai handphone deketin. Boleh gunakan teknologi kalau bisa, tapi tar tulisan aja di rumah. Fitnatil masihid dajjal. Masihid dajjal. Terus gitu aja dah. Nah, kalau di kitab fikih yang kecil biasanya dikasih segitu ya, kita ikutin. Ya kan kitab besar. Nanti tulis boleh, nanti zoom pakai handphone, taruh di rumah tinggal ditulis. Banyak versinya ya. Ada yang nulis yang pertamanya ngomongnya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar. Ya, ada riwayat yang begitu. Ya, di kitab fikih Anda bacanya waktu itu gitu. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sungguhnya aku berlindung min adzabil qabr. Jadi adzabil qabr duluan ditaruh. Kemudian adzabin nar. Nar jahanam sama neraka. Nah, kalau di kitab ini yang ditulis ini dulu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Karena kita lagi bacanya kitab ini, jadi Anda ikutin. Ya, adapun Anda suka baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil syarrid dajjal wa min fitnatil masihid dajjal. Ya di sini dipakai syar. Enggak jadi masalah. Ya, tujuannya sama, maknanya ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab neraka, azab kubur, daripada fitnah mati dan fitnah hidup dan fitnah mati, dan dari kejahatan fitnah Masihid Dajjal. Ya, kenapa masih? Padahal Isa juga dipanggil Al-Masih. Al-Masih itu yang menghapus cepat. Gitu. Ntar Dajjal begitu turun. Ya, Dajjal turunnya kan di sono masih nggak bakal datang ke Tajur Halang, nggak bakal datang ke kampung gua, nggak datang ke Bojong, nggak datang ke Jakarta. Sampai bilang secepat kilat di samping. Tuh dibilang masih. Semua dunia sampai ujung-ujung kampung dimasukin semua. Sebentar kafir semua, sebentar kafir semua. Ya, kecuali yang Allah selamatkan dari fitnah Dajjal. Tapi Nabi juga lebih takutkan dari fitnah Dajjal, yaitu ulama su. Ya, ulama loh. Ulama bukan bodoh. Inti jangan ngatain tuh orang bodoh ya, bodoh. Enggak, ulama. Bisa kitab jago, pakaian bisa juga pakaian ulama. Kitab kayak kacang goreng. Aneh, gak ada sejung kuku, gak ada sejung kuku orang mereka. Paham ya? Nah, orang kan tertipu. Iya, lu kan orang bodoh gak bisa baca kitab. Itu baca kitab, rumahnya berjejer, misalnya gitu. Tapi apa? Belajar makanya inti biar tahu mana ulama Ya, kalau nggak belajar itu akhirnya tertipu. Nah, mereka lah tentara-tentara Dajjal sebelum Dajjalnya datang. Yang akan mempertarbalikan faktanya dengan ilmunya yang luar biasa. Ya. Tapi kalau Dajjal lebih dari itu lagi, dia punya istidrot yang luar biasa. Orang anggap karomah nanti. Sebab apa? Inti udah percaya sama ulama-ulama itu. Paham nggak? Nah, ketika datang Dajjal yang lebih hebat dengan yang inti anggap keramat, gampang banget. Karena kalian udah jadi pengikut ulama ketika Dajjalnya datang secepat kilat kalian runtuh ya, inti punya keimanan. Sekarang ya banyak yang sudah serem ya.
akhir zaman. Baik, ya mudah-mudahan kita nggak masuk daripada tentara-tentara Dajjal. Bukan orang Yahudi aja yang nanti yang ikut ya. Siapapun nanti dua kelompok, cuma orang pengikut Imam Mahdi atau pengikut Dajjal. Ya. Kalau inti nyaksikan hal-hal tersebut, kalau kagak meninggal muda ya bagus, nggak dengar huru hara demikian. Udah tuh. Ya, apalagi inti datang Ya'juj wa Ma'juj. Kalau Ya'juj wa Ma'juj bukan cerita apa namanya? Ya, bukan cerita seperti Dajjal yang merubah kekufuran orang, kagak. Kalau dia matiin orang. Ya, dua kelompok suku Ya'juj wa Ma'juj. Ya, Nabi jangan diperangi dia. Imam Mahdi aja naik ke atas gunung sama pengikutnya. Ya. Kenapa? Karena bandingannya antara kita media 1:1000. Lalu biar kata lu jago juga pakai rudal 1:1000. Ya, mati lu. Ya. Besi dimakan tapi daging lu empuk. Ya, Ya'juj wa Ma'juj, dia lagi ngorekin tuh dindingnya, pernah di penjara, diisolir oleh siapa? Zulkarnain, ya, Iskandar Zulkarnain. Kalau orang barat ngomongnya Alexander, ya, karena di filmnya tuh ya Alexander. Kalau kita bilang Iskandar Zulkarnain, ya. Iskandariyah namanya Zulkarnain. Ada seorang ulama, panjang lagi nih, kita lagi bukan bicara sejarah, lagi bicara fikih, ntar ngaco kemana-mana. Baik, lanjutan, udah tuh, itu paling dikit segitu dah. Ya. Kalau nanti udah apal, tambahin boleh Allahumma inni Allahumma gfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu binni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Baru deh salam, ya. Nah, sekarang yusannu fis salam. Nah, tadi kita bahas yang ke-25, sunnah yusannu fis salam, disunahkan di dalam salam. Salam hukumnya wajib. Ya, wajib. Habis salam tartib dah. Tuh, selalu tuh di wudhu ada tartib. Ada tartib nggak bisa diacak-acak. Walaupun kalian memenuhi semua rukun-rukunnya seperti wudhu, muka, kaki kalian basuh, tapi sayang nggak tertib yang sesuai Nabi, maka hukumnya tidak sah. Begitu juga sholat, inti lakukan Allahu Akbar, nafsu bilang wah sujud dulu yang bagus. Ya di mana-mana sujud kan, wah sujud dulu dia ngacak. Ya maka hukumnya tidak sah. Kenapa? Masuk rukunnya tuh rukun tartib. Ya pahamin tuh. Nah, sekarang di dalam salam yang wajib, ingat salam yang wajib cuma pertama doang, yang sebelah kanan ketika kita assalamualaikum itu sudah. Ya. Nah sekarang di dalam yang wajib salam itu ada sunnah-sunnahnya. Apa aja sunnah-sunnahnya? Pertama, an yabtadi'a bihi wa wajhu mustaqbilal qiblah. Dimulai wajahnya menghadap kiblat. Ketika mau salam jangan lagi nengok. Gitu. Kan bisa aja lagi mau hamidum majid. Assalamualaikum. Ngadep dia ke kiblat. Wa taslimatus saniyah, dan sunnah juga salam yang kedua. Ya, salam kedua itu hukumnya sunnah. Ya, lakukan nggak? Lakukan. Nah, jadi ini permasalahan nanti di dalam membatalkan, ya sedikit aja nanti di dalam membatalkan sholat. Jadi ketika kalian assalamualaikum warahmatullah, pas sudah mau balik assalamualaikum kentut, udah berhenti, karena udah sah tuh. Yang keduanya sunnah. Kalau kalian akhir kentut kalian batal maka sholatnya, ya gitu. Jangan diterusin nanti permasalahannya. Ya. Kasih bocorannya dikit. Ya. Wal iltifat bihaisu yura khadduhu fil taslimatain minal khalf. Ya, cukup tuh kita menengok sekira-kira pipi kita ya di dalam dua salam ini bisa dilihat orang yang di belakang. Tuh, segini doang kan. Tuh. Pipi kita udah kelihatan nggak mang belakang? Ya udah segini. Ya, jangan sampai assalamualaikum, ada sampai imam yang begitu. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini yang bahaya dada ente. Dada harus tetap ngadep kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ketika assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Batal dia punya sholat. Ya nggak sah udah. Kayaknya banyak orang yang merugi di hari kiamat begitu. Ya bangga dengan amal solehnya nggak ada. Ya. Kejahatan kecatat, amal soleh kagak. Orang kagak bener.
Ya, mana mau dicatat? Ya kan semua ada syarat dan rukunnya. Baik, wa an yabda'u iltifat indamim min alaikum. Alaikum kan belakangnya apa? Mim, huruf mim, alaikum. Assalamu alaikum. Tuh, kan mim terakhir, ya. Paham tuh? Dimulainya dia menoleh. Jadi menolehnya kapan? Ini sunnah ya. Jadi jangan pakai salah-salahan. Kita ikutin apa yang diajarkan oleh ulama terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita dapat. Jadi mau ittiba kan, katanya cinta Nabi. Ikutin dari perilaku makan minum kita, cara Nabi itu dalam tasawuf, dalam pergaulan manusia, juga bagaimana kita hubungan sama Allah, diantaranya sholat. Nah ini masalah salam juga begitu diajarin. Ketika assalamu alaikum tuh mulai menoleh. Ya, ketika assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah gitu. Assalamu alaikum warahmatullah. Ada assalamu alaikum warahmatullah. Ada assalamu alaikum warahmatullah. Ada. Sah gak? Ya sah-sah aja. Yang penting jangan assalamualaikum yang tadi tuh batal. Ya, atau assalamualaikum begitu ya. Ya, dia menoleh assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi ketika mim tuh dia mulai menoleh. Intiha minas salam, dan selesainya dari salam ma'al intiha minal iltifat, berhentinya juga menoleh. Jadi assalamualaikum warahmatullah, jangan assalamualaikum warahmatullah. Tuh. Jadi assalamualaikum warahmatullah, pas berhenti. Kemudian watayamun, ya tentu awali dengan yang sunnahnya dari kanan, yang kiri dulu. Ya, itu. Ya kan bisa jadi wudhu dari kiri dulu. Ya biasaan makan minum pakai tangan kiri. Wa yazid gauluhu warahmatullah. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Kan di assalamualaikum doang sah gak? Sah. Assalamualaikum, assalamualaikum sah. Tapi sunnah ditambahkan warahmatullah. Amma ziyadah wa barakatuh. Adapun wa barakatuh disunnahkan inda Ibnu Hajar fi salatil janazah faqat. Disunahkan oleh di dalam ya disunahkan di mazhab, maksudnya di pendapat Ibnu Hajar, yaitu ketika sholat jenazah saja. Selain sholat jenazah nggak ada wa barakatuh. Kalau inti nonton sinetron ya ada begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh aja tambahin. Batal nggak sholatnya? Nggak batal. Enggak. Cuma mukhalafah sunnah, menyalahi sunnah yang nggak disunahkan jadi makruh. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi, kecuali sholat janazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Wa idrajus salam wa adamu maddihi, dan berlangsungnya salam dan tiada maddihi, memanjangkannya. Ya, wa an yafsila bainal taslimain bigadri subhanallah, sekedar subhanallah, jangan dilamain gitu, jangan manjang. Ya, cukup sekedar assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum itu sekedar subhanallah, jangan baca subhanallah, jangan. Sekedar lamanya bacaan subhanallah, ntar dibaca lagi assalamualaikum warahmatullah, subhanallah, assalamualaikum. Bukan, jangan salah, ini sering gitu, itu tumak ninah namanya. Ya, tapi ini sunnah. Kalau tumak ninah di dalam sholat itu wajib. Kalau enggak tumak ninah enggak sah sholatnya. Seperti i'tidal itu tumak ninah. Ada tumak ninah, sekedar diem sejenak. Subhanallah, sekedar itu. Nah kalau sami Allahu liman hamidah masih gerak-gerak, nggak tumak ninah tuh. Turun dah, tak, belum tumak ninah, mesti naik lagi dia. Ya, itu nanti itu membatalkan sholat nggak tumak ninah. Ya, apalagi bergeraknya lebih dari tiga kali. Serem sekarang. Banyak orang sebenarnya batal sholat. Belum lagi yang nggak pakai pici, rambut di sini-sini, sujud nggak sah tuh, tutup. Ya, cuma di akhir zaman kita mau bilangin negor, ya, galakan dia. Ya, zaman sekarang kan begitu. Ya, orang punya utang ditagih, kan yang nagih bener, galakan yang ngutang. Akhir zaman, ada begitu akhir zaman.
Oh, zaman Nabi nggak ada begitu. Sahabat-sahabat juga berani negor. Kamu salah, sholat ulang. Iya, siap gitu. Orang dulu ditegur, nerima. Orang sekarang ditegur, padahal salah. Ya, makanya nggak Anda negor-negor di luar, kecuali Anda di majelis ilmu. Jadi ada kitab. Yang berasa kesinggung, ini ada kitabnya silakan. Tapi kan yang duduk emang orang nggak kesinggung, nggak mau mengaji mana. Kalau di luar kan nggak mau ngaji orang sekarang. Apalagi netizen. Ya, komentarnya doang tidak kelihatan tambah kebodohan itu netizen ya, belajar kagak lihat potongan video komentar usian aja. Kita lagi terangin tentang cium tangan sama guru, bagaimana potongan kan gitu. Netizen lebih baik juga sama orang tua ya, gue juga tahu setan. Lo lihat bab gue dong, lagi orang tua jangankan tangan kakinya cium kan gitu ya. Cuma sayang netizen ya, dianggapnya kita lagi mendewakan guru kali. Bukan, itu kan lagi babnya. Ente jangan suka komentar yang enggak gitu. Yang di situ pedih jangan yang ke lain gitu. Orang lagi misalnya Masya Allah ya, seorang Gus Baha yang Masya Allah gitu kan. Karena dia enggak pro, tulis yang lain tuh kiai atau yang lain. Paham enggak tuh? Ya. Seakan dia mau bikin beda. Jangan, kan itu lagi seseorang. Paham enggak? Begitu ya. Jangan, itu kelihatan kebodohan seseorang. Lagi bahas kitab ini, mendingan kitab ini lah berurusannya. Ya, ini netizen begitu. Ya. Walhasil akhir zaman. Ya, apalagi salah lagi komentar, kelihatan kebodohan. Kemudian ini sunnahnya juga, apalagi niatul khurud minas sholat ma'at taslimatul ula. Niat keluar dari sholat setelah taslimatul ula. Salam yang pertama. Ketika assalamualaikum warahmatullah. Nah, kita niat khurud dari sholat, niat keluar dari sholat, ya, itu. Kemudian assalamualaikum warahmatullah, selesai. Ya. Kenapa sunnah? Karena di situ kalian jadi benar-benar memang khusyuk di dalam sholat. Dari awal kalian memang mau sholat, ketika selesai juga niat keluar sholat. Jadi kalian tuh masih benar-benar koridori dalam sholat. Karena kita ngerasain sama. Kalau ente sih Masya Allah deh. Kalau ente ngerasain pas assalamualaikum selesai. Dia ini sholat. Benar gak begitu? Ya, apalagi pikiran lagi banyak. Yang dipikirin apa aja. Tato kelar aja. Ya, itu sih enggak sih ya. Kalau ane sih sering begitu. Ya, ane orang kotor kan. Ya, orang kotor. Itu sih orang bersih dah. Ya, nah makanya dengan kita mengingatkan itu, kita terjaga bahwasannya kita sudah melakukan sholat. Udah niat keluar dari sholat. Ya nggak usah disebutin, niat itu kan dalam hati. Ya, niat dari keluar dari sholat. Ingat, setelah salam ke satu. Kalau inti lagi masih sholat, inti niat keluar dari sholat, batal sholat inti. Ya, ada nanti yang membatalkan ini. Ya, lagi sholat, kalau temen gue datang, gue batalin nih sholat. Gitu. Takut ditinggal, temennya mau ngajakin ke Solo, temennya mau ngajakin ke daerah, belum datang juga nih. Ya. Gue sholat dulu gitu. Paham nggak? Dia khawatir karena temennya bilang, gue datang masih jalan, kok kagak gue tinggal lo ya, gitu kan gitu. Tapi belum datang juga, gue belum sholat. Akhirnya sholat, ketika sholat dia ada niatan tuh, kalau temen gue datang langsung gue batalin. Itu juga batal. Ya. Nah, itu udah god'us sholat namanya, dia udah memutuskan sholat. Walaupun si temen belum datang, apalagi temennya datang, belum datang. Ya, maka jangan pakai mutus-mutusin. Nah, nanti ada bahasannya. Wa salam alal malaikah. Nah, kemudian juga sunnahkan juga. Nah, buat kalian juga nih, ketika salam ya, niatkan juga yanwis salam, niatkan itu salam alal malaikah. Inti salam sama malaikat. Ini malaikat ada, inti biar tahu. Makhluk langit yang namanya malaikat, jumlahnya dibandingin penduduk bumi yang terdiri dari manusia, dari jin, dari binatang, plankton, makhluk-makhluk ibu, pohonan dan semuanya, sepertiganya daripada makhluk malaikat. Sepertiga. Ya, gitu. Malaikat, ada pencatat nyawa malaikat atid, ame apa ya? Atid dan rokib. Wah, berarti atau atid rokib kan cuma 2 tuh. Manusia bermiliar-miliar, bisa-bisa gue enggak. Itu penjaga yang ada dia. Jangan ke situ otak inti. Iya, kalau kita nggak belajar cuma 2. Lah 2 lolos kita nggak kecatat. Namanya yang ngejagain di badan inti 2 pencatat itu namanya rokib atid. Ada di Anda rokib atid, ada rokib atid. Bayangin udah jumlahnya udah 2 kali lipat sama manusia. Ada yang munkar,
Nah, kira kalau sudah dia matinya 3, gue lolos. Namanya yang ini kepolisian kan gitu. Polisinya banyak. Yang jagain namanya BRIMOB. Banyak gak? TNI AU ada. Begitu tugasnya. Bukan satu. Paham ya? Itu jumlah malaikat, jumlah makhluk bumi sepertiga dari jumlah makhluk langit. Belum lagi dari ciptaan gampang banget. Ente baca selawat jadi malaikat ada. Ketika ente wudhu kemudian baca inna anzalnahu tetesan jadi malaikat. Oh kan nanti di kitab-kitab hadis tuh memandang kepada ulama, ya Allah jadikan malaikat. Memandang orang tua dengan penuh cinta, Allah jadikan malaikat. Ngapain malaikat? Nyatet memintakan ampun buat orang tersebut. Masya Allah. Makanya inti sering bikin malaikat tetap yang menciptakan Allah, karena Allah kasih sabab dari sabab inti. Jadi malaikat inti biarin inti nggak punya temen nggak apa-apa, orang nggak demen sama inti, tapi malaikat itu yang banyak yang dari inti berbuat, malaikat itu tiap hari minta ampun buat inti. Ngaji, kalau kagak ngaji kagak tahu. Ya. Wah, enak lolos. Kata lo malaikat lo bisa tipu. Terakhir pas mati minta pakai kain kapan coklat, gitu biar malaikat biar ntar, oh ini pemain lama nih nggak usah ditanya. Ya, ada tuh orang begitu. Aduh, inget tuh malaikat nggak bisa ditipu ya, malaikat nggak bisa ditipu. Atau inti pakai pakaian kain kapan hijau, biar kata oh bukan pas dibuka, oh enggak bukan tuh, yang ini lontong kan dalamnya dibuka putih, dalamnya putih. Ya, yang itu kan bercandaan yang sebenarnya nggak bagus, ya nggak bagus karena melecehkan malah malaikat. Jangan ya, kalau bercanda jangan bawa agama dah. Ya, seakan-akan melecehkan malaikat. Sedangkan malaikat nggak bisa ditipu. Ya. Dia nyatet apa yang ada. Nyatet, inti istighfar baru diampunin. Lah bagaimana yang ada di dalam hati kita? Malaikat nggak tahu. Oh, malaikat nggak tahu. Yang tahu siapa? Allah. Ya, malaikat nggak tahu isi hati kita. Yang tahu Allah. Maka ketika inti belum berbuat niat jelek, Allah belum suruh malaikat catat, belum ada dosa. Tapi ketika kita berbuat, baru malaikat catat. Tapi kalau niat baik, Allah sudah perintahkan. Ya. Paham nggak tuh? Jadi niat baik, berbuat 2. Niat jelek belum, berbuat baru 1. Jadi kalau kira-kira banyakkan mana pahala sama kejahatan? Pahala kan? Tapi ternyata ketika nanti ditimbang, anjlok, banyakkan kejahatan dari pahala. Kenapa? Karena ini nggak pernah diistighfarin, dibangga-banggain, sedangkan amal soleh yang selalu banyak diungkit-ungkit, ya, diungkit atau nggak pakai ilmunya, kosong, ya, kosong. Ya, kok kejahatan sih nggak pakai ilmu, setan pinter. Gue mau belajar ilmu zina gimana ya? Ada nggak? Ilmu korupsi gimana ya? Nggak pakai ilmu. Belajar kudu pakai ilmu. Kan cerdas berarti orang yang ente Anda tanya nih di dalam ilmu dunia, orang yang cerdas itu orang yang berilmu apa bukan? Artinya yang sekolah sampai S1, S2, S3, sama orang yang nggak mau sekolah, pintaran mana? Yang pintar yang sekolah, ya. Tapi orang milih mau nggak sekolah. Artinya apa? Maksiat itu nggak pakai sekolah, maksiat itu nggak pakai belajar, nggak pakai belajar, nggak pakai ilmunya, enggak, udah. Ya. Kalau agama kan mesti pakai ilmu, gitu mulianya, harus belajar. Apalagi kalau tanpa ilmu aja orang ngerjain gitu, paham nggak? Nggak ada orang belajar itu cara korupsi, nggak. Udah ada kesempatan diambil, kan begitu. Apalagi kalau dipelajarin, waduh bahaya banget. Di antaranya apa? Itu kasus-kasus begitu ditelevisikan. Makanya itu jangan kasus begitu, itu namanya ngajarin orang. Makanya zaman dulu nih kita masih kecil, ya atau zaman Pak Harto lah, ya kita jujur aja, nggak ada kejahatan-kejahatan di TVC ditayangkan. Kenapa? Karena jadi inspirasi, paham nggak? Jadi inspirasi. Wah, lu jangan, dia ketangkap karena sial. Kalau kita belum tentu ketangkap. Tuh, caranya begini, ternyata nggak bobol banget. Tuh, caranya begini pakai liter T. Sebelumnya ente tahu nggak? Nggak tahu, pakai gitu. Temennya colek, jangan tuh ketangkap. Itu ketangkap karena sial. Paham nggak? Makanya ilmu kejahatan jangan diceritain sama orang. Itu ini ditayangin walaupun ketangkap orang itu, tapi kan prosesnya yang nggak tahu jadi tahu. Makanya dulu nggak ada gitu-gituan, ya yang ada berita-berita
yang menyenangkan, ilmu, bagaimana padi berkembang, bagaimana ini dan sebagainya, itu mencerdaskan. Jadi itu nggak usah share-share kejahatan, apalagi jadi akhirnya orang tahu. Ya. Baik, mana lagi? Apa tadi? Niat salam atas malaikat, ya. Jadi kemana tahu tuh malaikat tuh inti salam. Ada malaikat di mana aja, hati-hati inti. Ya. Kak Habib Salim Asy-Syatiri dalam satu postingannya tuh di videonya, ini nih arwah-arwah nih, maksudnya roh-roh, ya dibilangnya roh tuh kan roh bahasanya tunggal, kalau jamaknya arwah. Ada arwah roh baik, ada roh buruk. Yang roh buruk itu para jin yang tidak mukmin. Sedangkan yang roh baik itu adalah para malaikat dan roh-roh malaikat dan jin, maksudnya bangsa jin yang mukmin. Ingat, Allah ciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah. Nah, jin ini ada yang kafir, ada yang mukmin, sama seperti manusia. Alamnya nggak kelihatan, alam arwah. Jadi banyak begitu. Nah, beliau lagi sedang mengomong tuh ya tentang kalau kita masuk ke kamar mandi suruh baca-bacaan. Kenapa? Karena arwah-arwah yang jelek adanya di tempat itu paling banyak. Nah, kemudian kalau kita ganti baju supaya dibutakan tuh arwah-arwah yang jelek, ya makanya suruh baca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa. Baik kita di kamar ataupun ketika mau masuk kamar mandi, selain baca Allahumma inni a'udzubika minal jubni minal jubni. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Untung Allahumma inni a'udzubika minal kasihan yang belum kawin. Ya. Kayak baru dulu. Kalau Jun ntar kalau kawin nanti kasih doanya Jun. Kamar Allah membarik lana. Doa makan. Dibikin makan daging kali ya. Malaikat wa mu'minil insi wal jin tuh. Ya, kan tadi Anda bahas. Dan selain itu, selain salam dalam hati kita nih, kita niatkan kita salam, jadi bukan kosong salam kita. Sama seperti kita salam sama orang kan karena ada orang. Ada gak kita pelangak-pelongok gitu? Assalamualaikum. Dia kata orang gila, pasti karena ada orang. Assalamualaikum. Mau masuk rumah, assalamualaikum. Begitu juga, jadi kita nggak bengong ketika assalamualaikum warahmatullah. Inti yakinin tuh, inti niatin. Ada malaikat tuh. Kanan dan kiri juga. Daripada mukminil insi wal jinni, daripada manusia dan makhluk jin, makhluk manusia dan makhluk jin yang beriman kepada Allah. Ya, ada mereka, ya arwah-arwah, ya, dan bukan main yang disamping assalamualaikum. Bukan itu kan. Ya, yang nggak kelihatan tadi seperti malaikat. Ya, ada bangsa jin dan bangsa manusia. Nanti tahu. Ntar kalau inti jadi arwah, kalau jadi orang baik inti bebas. Ya, itu salah yang gentayangan, yang bebas enak aman. Ya, mati nggak bener, gentayangan, ya enak berarti nggak diadab dong dikubur. Tuh, itu kita banyak diajarin sama televisi sih. Ya, itu bangsa jin yang kafir untuk melemahkan iman seseorang. Dia nyerupain orang yang matinya nggak wajar. Paham ya? Maaf nih, kita bukan menghukum seseorang ahli neraka ahli surga, ya. Tapi kan ada ciri-cirinya. Orang yang berbuat tidak bagus atau orang yang berbuat misalnya bunuh diri atau mati yang nggak wajar, yang Allah murka, ya. Ketika masuk kubur ya diadab. Bagaimana mau keluar, dia di penjara, digebukin. Nah, setan di sini berulah. Lu kita nongkrong, kita serupain dia. Nah, akhirnya orang pada takut, bukan takut sama Allah, takut. Nah, gitu. Setan emang demen begitu. Makanya orang yang takut sama Allah, setan nggak bakal berani nyerupain atau berani goda-godain, nggak bakal berani. Percuma nggak usah. Lu godain nggak percuma. Yang ada kita ditimbuk. Dia nggak bakal takut gitu-gituan. Dia takut sama bininya. Cuma lo nggak percaya kemarin tuh bininya cemplungin sumur, penunggu jin pada kabur. Ya. Nah, ini nggak takut kali sih. Ini bercandanya aja deh. Fitas limatain di dalam dua salam. Ya, dalam dua salam. Jadi bukan satu salam aja, ketika salam kanan dan salam ke kiri, baik yang wajib dan sunnah, fitas limatain dalam dua salam ini intin
berniat salam ini atas malaikat. Makanya kita assalamu alaikum. Kalau ditanya inti salam sama siapa, Mbok? Inti kok sholat pakai salam sama siapa lu? Kalau digituin orang, ngapain sholat lu? Lu dibungungin lu salam sama siapa? Dia jawab, makanya ngaji toh. Gue salam sama malaikat, sama orang-orang mukmin dan jin dan bangsa manusia. Selesai udah. Ya gitu. Baik, di sini ada taklik-takliknya. Disunahkan di goril musolli, disunahkan bagi yang nggak sholat, bukan yang sholat, bagi yang tidak sholat. Misalnya ada teman lagi sholat, inti lagi nggak sholat nih di sini gitu, bukan nggak sholat, bukan. Ya, artinya nih orang sholat, inti lagi nggak sholat, bukan berarti inti nggak sholat, bukan, kan bisa jadi. Ya, inti dengar salamnya orang yang lagi sholat, itu disunahkan. Yusannu li ghairi musolli, disunahkan bagi yang tidak sholat. Ya, raddus salam, menjawab salam. Allazi minal musolli, menjawab salam dari orang yang sedang sholat. Ya, wala yajibu, tidak wajib hukumnya. Kalau di luar sholat hukumnya wajib menjawab salam. Sunnah memberi salam, wajib menjawabnya. Paham tuh ya? Misalnya orang bilang assalamualaikum, inti nggak jawab, inti dosa. Karena hukumnya wajib. Nanti ada pelajarannya tuh, mana yang tidak wajib inti jawab. Ketika orang dalam maksiat, ya pakaian aurat kemana-mana, paham nggak nih? Assalamualaikum, ya di panggung-panggung, inti jawab waalaikumsalam, tolol gitu ya. Jangan dijawab, dia aja sedang dalam maksiat kepada Allah. Ya, nah jangan dijawab. Atau ketika inti lagi makan, gak sunnah inti menjawab, inti lagi makan. Assalamualaikum. Oh, jangan tuh. Waalaikumsalam, keselak. Ya, gitu. Nah, di kamar mandi, inti lagi mandi, assalamualaikum. Ya, nggak usah dijawab. Nanti udah keluar selesai, baru waalaikumsalam. Jangan waalaikumsalam ya, waalaikumsalam ya. Assalamualaikum waalaikumsalam ya. Makrifah itu, bukan waalaikumsalam waalaikumsalam. Nah, kemudian itu sunnah ya, enggak, bukan wajib. Kalau di dalam sholat itu baru sunnah. Kalau ada orang lagi salam, kita lagi nggak sholat nih, dengar orang beri salam, kita jawab waalaikumsalam, sunnah, nggak apa-apa. Tapi nggak wajib. Kalau wajib kan hukumnya dosa, nggak jalanin ya. Jadi inti jadi tahu, nggak usah kenceng-kenceng. Ya, waalaikumsalam, temen saya lagi ntar ketawa lagi, nggak usah waalaikumsalam gitu. Ya. Kalau orang nggak tahu, gue lagi sholat tuh, assalamualaikum, bukan jawab lagi, ngaji tong, ya gitu ya. Itu disunahkan. Kemudian yang ketiga ini apa tiga. Wow, nanti nih. Yaitu sanu jalisatul istirahat, cukup udah jam 10, disunahkan duduk istirahat. Ada kan duduk istirahat? Ya, di mana sholat duduk istirahat? Ya seperti bangun dari rakaat yang pertama dan ketiga. Ya, jadi ketika kita rakaat kedua kan kita duduk iftiros. Kalau rakaat pertama pasti kita dari sujud bangun ke atas langsung. Nah, sunnahnya kita duduk istirahat. Ya, duduk istirahat. Ya, tapi jangan lama-lama. Nggak boleh lama-lama, ini istirahat lama banget, jangan takhfif, sebentaran doang. Ya, fala yutawiluha, ya, jangan manjang, ziyadah ala jalsatil julus baina sajdain, jangan melebihi daripada duduk di antara dua sujud. Kalau dia duduk istirahatnya melebihi dari duduk dua sujud, maka bisa ya membatalkan sholatnya, karena nambah rukun nanti. Nah, nanti akan diterangkan juga sunnah tasyahud awal. Nah, nanti Anda bahas. Inti kalau tasyahud awal baca sholawatnya bagaimana? Ya, sholat tasyahud awal inti baca doanya gimana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Segitu doang kan? Nah, kalau Anda dari dulu alhamdulillah nih baca kitab udah Anda amalin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alih. Ya, nanti di sini ada tentang ininya. Ya. Illa sholat alal al, kan gitu, disunahkan apa yang sudah lalu yang kita belajar dalam tasyahud akhir. Yang wajib kan tadi asyhadu at-tahiyatulillah, asyhadu alla at-tahiyatulillah, benar kan? At-tahiyatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa assalamu alaikum Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selesai, itu tasyahud akhir. Nah, tasawuf awal Allahumma at-tahiyatulillah, kemudian Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Udah segitu. Ya.
Gitu. Nah, di sini diajarkannya ada fafihi hilab, di sini ada hilab. Tapi beliau yang menyusun ini kitab mengambil pilihan ya wa ukhtiral qawlu, diambil ini perkataan bisunaniha dengan sunnahnya lisihatil hadis, karena sohehnya satu hadis yang mana ya yaitu yang kita baca tapi tidak menjadi panjang, pendek juga enggak tapi kepanjangan enggak, sebab ini rakaat pertama kita enggak bacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu rakaat terakhir kan, di rakaat pertama tapi enggak panjang, tapi dapat menyebut keluarga Nabi Muhammad SAW. Apa bacanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alih. Nanti kita akan bahas. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kalau mengaji kan kita dapat, alhamdulillah, yang kita tahu bertambah ilmu, tambah lengket, nggak pernah lupa, insya Allah. Yang baru tahu mudah-mudahan kepake, kita amalkan dan teringat terus sampai kematian kita datang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbana i'tarafna